Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa, amma ba'd. Ikhwatal Islam, hafidhani wa hafidhakumullah. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan kedatangan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Sehingga para pendahulu kita, para salafus salih, 6 bulan lamanya sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan bulan tersebut. Dan 6 bulan lamanya setelah Ramadan, mereka senantiasa berdoa agar amalan ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan berbagai persiapan dalam rangka menyambut bulan tersebut, agar Ramadan yang kita kerjakan di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan tersebut? Persiapan apa saja yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan ini? Maka di antara persiapan yang penting dan perlu dilakukan, pertama, bekali diri Anda dengan ilmu. Karena orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari ilmu, maka tentunya ibadahnya menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amalan saleh dari orang-orang yang bertakwa. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, ketika mengomentari ayat yang mulia ini, beliau mengatakan tafsiran yang paling bagus mengenai ayat ini bahwasanya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Dan yang disebut bertakwa adalah apabila seseorang beramal karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini perlu didasari dengan ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka seseorang yang tidak tahu akan hukum-hukum puasa, bisa jadi puasa yang ia kerjakan rusak, dan bisa jadi ia kehilangan pahala, dan akhirnya yang ia dapatkan hanya rasa capek karena tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, di antara persiapan yang bisa kita lakukan, perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasum min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Qala dzaka syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan, di mana di bulan tersebut amalan kebaikan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku senang amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 130, ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan dalam hadis tersebut terdapat petunjuk tentang dianjurkannya melakukan amalan ketaatan di saat manusia lalai, dan hal itu termasuk perkara yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, hafidhani hafidhakumullah. Adapun pengkhususan puasa dan pengkhususan salat sunnah seperti salat tasbih pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban, dengan menyangka bahwa ia memiliki keutamaan, maka tidak ada dalil sahih yang mensyariatkan hal tersebut. Ketiga, di antara persiapan yang perlu kita lakukan di dalam menyambut Ramadan, senantiasa menjaga kesehatan tubuh. Sebab kesehatan merupakan modal utama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sehat dapat melakukan ibadah dengan baik, penuh semangat dan sempurna. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan, iktanim khamsan qabla khamsin minha wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkanlah sebaik-baiknya 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, banyak memohon dan meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkara yang harus kita pahami bahwa untuk mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba-hamba yang diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak bertawakal serta bergantung kepada Allah dalam menjalani ibadah-ibadah agung di bulan Ramadan. Dan doa yang bisa kita panjatkan untuk memohon kemudahan dari Allah adalah doa yang pernah diajarkan oleh manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna in syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.